Jangankan untuk kita di dalam negeri di Indonesia, namun untuk di luar Indonesia pun ya, di mancanegara, semua orang mengenal dengan nama Paradise Island atau Pulau Dewata, atau juga pulau dengan 1000 temple, ya, 1000 pura. Nah, di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika berliburan ke Bali. Jika kalian ingin mengetahuinya, ikuti videonya. Halo sahabat tercinta, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu. Amin. Ya. Pada kesempatan video ini saya ingin menceritakan pengalaman saya berlibur ke Pulau Bali dan saya akan menceritakan kemana saya pergi. Itu adalah bagian timur ya dari Pulau Bali. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan juga di Bali Selatan ya, di banyak tempat ya, silahkan kalian menyimaknya. Namun pada kesempatan ini saya akan membicarakan pengalaman liburan saya ke Bali daerah timur ya, di Candi Dase, di Karangasem ya, dan di Amed. Pulau Bali ini ya bisa saya katakan pulau yang tidak terlalu besar ya. Kalau kita mengelilingi pulaunya itu sendiri, kalau dengan berkendaraan ya, itu kita bisa lakukan dalam 1 hari. Namun jika kita betul-betul ingin mengunjungi Bali dan melihat keadaan alamnya ya, tradisi dan budayanya, maka minimum 1 minggu ya saya akan sarankan ya kepada teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau hanya 3-4 hari rasanya masih kurang gitu. Jadi minimum 1 minggu. Dan biasanya yang saya lakukan ya, kalau saya mengunjungi Bali itu antara 10 hari sampai 2 minggu setiap kunjungan ya teman-teman ya. Biasanya saya itu kalau sebelum pandemi, saya datangnya setiap tahun, meluangkan waktu liburan saya antara 10 hari sampai 14 hari di Pulau Bali. Nah, di kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana saya mengunjungi Bali bagian timur ya. Yang biasanya kalau saya landing di Ngurah Rai Bali itu, saya pun menyempatkan diri karena setelah perjalanan jauh itu saya menginap ya antara 2 malam di daerah sekitar Kute, Seminyak atau Nusa Dua. Nah, di liburan kali ini saya menginap di daerah Seminyak ya, karena di situ banyak sekali sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya yang di Bali juga tinggal di daerah itu. Sehingga memudahkan untuk saya dan semuanya itu saling bertemu ya. Jadi 2 hari itu saya pergunakan untuk bersilaturahmi dengan semua kerabat, sahabat, saudara. Semuanya yang kita hanya bisa bertemu jarang-jarang gitu ya. Jadi saya sempatkan diri dulu. Kita mulai ya perjalanan kita dari Seminyak. Saya membooking hotel di Candi Dase. Saya sudah lupa lagi ya nama hotelnya nih, mohon maaf teman-teman. Tapi itu hotelnya itu kayaknya yang terbesar di daerah situ dan langsung menjorok ke pantainya gitu ya. Jadi si kamar-kamar hotelnya itu nggak jauh dari pantainya. Di sini saya pun ingin menginformasikan ya kepada semuanya, terutama teman-teman yang belum pernah datang ke Bali gitu kan, kadang-kadang bingung ya kemana kayak gitu kan. Jangan khawatir ya sahabat ya, di Pulau Bali itu banyak sekali tempat-tempat wisata ataupun juga tempat-tempat yang belum terkenal ya ke para wisataannya kayak gitu.
itu tetap indah ya. Jadi jangan khawatir, banyak sekali tempat-tempatnya. Namun di saat ini ya saya katakan saya mengunjungi pertama itu Candi Dase dan saya menginap di hotelnya. Mengapa saya memilih Candi Dase pada saat ini? Karena suami saya dan anak-anak saya itu menyukai diving ya. Sebetulnya kalau untuk diving juga ada tempat-tempat lainnya ya, selain di Candi Dase itu juga ada ya teman-teman ya. Jadi tergantung kita mau memilihnya di mana. Nah, untuk informasi mengenai diving ini tentunya mudah sekali ya. Kita cuman juga bisa men-search ya diving in Bali atau menyelam di Bali kayak begitu. Itu nanti ada ya travel agent-agentnya yang mempunyai layanan ya untuk diving tersebut. Nah, saat itu karena suami saya menyukai diving dan kami pun ya ingin juga melihat tempat lainnya, maka saya sendiri menelpon ke agennya ya diving di Candi Dase. Itu pelayanannya tuh sangat baik ya, sangat ramah sekali, luar biasa. Di sini pun saya ingin mengucapkan terima kasih dan salut saya ya tentu dengan pelayanannya. Nah, mengapa ini pelayanannya saya katakan luar biasa teman-teman ya? Kami ya, saya, suami saya dan anak-anak saya itu pergi ke banyak negara tentunya ya. Kalau ke daerah pantai contohnya kita pergi ke Egypt, ke Mesir atau kemana ya, itu juga untuk diving. Nah pelayanannya pun mereka bagus, tetapi kalau dibandingkan dengan di Bali keramahannya ya dari personal yang menanganinya itu untuk saya pribadi sih lebih satisfied ya, lebih menyenangkan. Ketika itu saya menelpon ke agennya dan diambil ya oleh salah seorang. Nanti beliau menanyakan di mana ibu tinggal, di hotel apa kayak gitu kan. Lalu saya sebutkan nama hotelnya. Baik ibu, kalau begitu kami akan datang ya. Dia datang ke hotel di mana tempat kami menginap dan memberikan instruksi apa saja kayak gitu ya. Kalau soal harga tentunya itu kan sudah tersedia ya kalau kita membuka webnya itu sudah ada harga-harganya ya kayak begitu teman-teman. Maka personal tadi ya bertemu dengan saya di hotel dengan suami saya dan keluarga saya. Dia pun menjelaskan ya prosedurnya kayak begitu kan. Ya untuk saya pribadi saya tidak ikut diving ya, saya tidak ikut menyelam ya teman-teman ya, saya nggak bisa menyelam. Jadi saat itu saya hanya karena suami dan anak-anak saya kurang baik ya berbahasa Indonesianya, makanya saya menjelaskan semua dan saya terangkan ya apa saja yang harus dilakukan. Karena kalau untuk diving ini ya teman-teman ya nggak sembarangan ya, jadi harus sudah belajar dan sudah bisa kayak gitu kan. Kalau mau belajar itu lain lagi, di Bali juga ada tempatnya ya untuk kalau mau belajar pertama diving. Yang pernah saya lihat malah di Hotel Hard Rock ya di Kuta itu ada pelajaran untuk diving, walaupun belajar pertamanya itu di kolam renang ya kayak begitu. Jadi teknik-tekniknya itu kita bisa belajar. Nah tapi karena suami saya dan anak saya itu sudah mengerti ya, sudah punya license ya, punya license kayak gitu untuk diving. Jadi dia bisa divingnya di daerah Candi Dase. Dan yang menarik juga ya, jadi si pembinanya ya itu juga menanyakan license-nya mana dan apa-apa. Jadi dari sini sudah kelihatan ya safety-nya, keamanannya yang dilihat juga ya. Jadi kalau belum pernah atau tidak tahu cara menyelam, pasti dia pun tidak akan menyetujui untuk ikut nyelam di dalam laut langsung ya, seperti itu. Nah, setelah
apa namanya, kita mendapat janji jam berapa ya untuk pergi divingnya. Karena biasanya pun kalau diving itu kan nggak sendiri ya, berkumpul beberapa orang dan selalu ada guide-nya. Nah di sini pun bagus ya, karena jadi keamanan ya, itu namanya di dalam laut kalau ada apa-apa kita kan tidak tahu ya. Tetapi kalau kita perginya dengan grup, itu keamanan kita akan lebih nyaman gitu ya. Dan kalau untuk orang-orang yang sudah profesional mungkin itu yang setiap hari diving itu lain lagi. Namun untuk suami saya dan keluarga saya, kita kan divingnya cuma sekali-kali saja kalau lagi liburan ya. Jadi hal-hal demikian pun kita perhatikan sekali, dan hal ini tuh kita dapatkan dari diving center di Candi Dasa di Pulau Bali. Nah ceritanya kan suami dan anak-anak saya pergi diving. Anak-anak saya itu sudah berumur 30 tahun lebih ya. Jadi bukan anak kecil lagi begitu ya, sudah berkeluarga malah begitu. Nah saya enjoy ada di hotel. Enaknya ini ya teman-teman, kalau kita di Bali kita tidak pernah merasa sendiri ya. Kita keluar kamar itu semua orang sudah say hello ya, terus sudah bisa ngobrol dengan siapapun. Dan otomatis juga ya, karena memang atmosfernya demikian, para turis yang datang ke Bali juga jadi pada ramah gitu loh. Padahal saya yakin ya kalau di negaranya itu belum tentu demikian. Contohnya kalau di negara Swiss ya, memang orangnya ramah baik, tapi kalau belum kenal mereka tidak akan ngobrol begitu saja. Nah, namun kalau di Bali ini, mau turis asing, mau turis domestik ya, atmosfernya, alam Balinya itu kental sekali sehingga kita say hello kepada siapapun. Dan saya sendiri, mereka itu diving kurang lebih memerlukan waktu 4-6 jam ya, dengan perjalanan dari hotel ke tempatnya. Maka saya pun enjoy ambil massage ya, ambil pijat Bali kayak begitu. Wah pokoknya kalau liburan ke Bali itu ya teman-teman ya, betul-betul kita itu menyenangkan diri, melepaskan kepenatan yang kita punya sebelumnya ya, dengan rutinitas kita setiap hari, dengan kehidupan yang ini itu gitu ya. Tapi kalau sudah datang ke Bali, kita bisa relax betul-betul. Ini pun merupakan obat ya buat saya. Obat untuk balance kehidupan saya, untuk keseimbangan batin dan diri saya, sehingga setelah saya melakukan liburan ke Bali itu batin saya fresh kembali ya, dan saya bisa siap melanjutkan tugas-tugas kehidupan saya di negara Swiss. Nah tentu saja kalau dibandingkan keramaiannya ya antara Bali Timur dengan Bali Selatan ya, atau daerah Kuta, Seminyak, Jimbaran, itu tentu saja di daerah timur itu tidak terlalu ramai ya seperti di daerah Bali Selatan. Namun kalau soal kecantikannya ya tidak jauh kalah, tidak kalah bahkan ya. Karena di situ pun kita bisa melihat tegarnya, indahnya Gunung Agung ya, Mountain Agung ya. So luar biasa. Jadi keesokan harinya saya mengelilingi ya itu daerah Amet juga ya. Di situ kami tidak menginap, tetapi kami datang dan berenang ya, sempat berenang juga di pantainya. Juga kami hanya memasuki beberapa restoran di situ untuk minum dan makan. Pokoknya sehari itu kita enjoy di daerah Amet ya. Nah, kenapa saya tidak menginap di situ? Karena dari Candi Dasa ke Amet itu dekat teman-teman ya. Jadi untuk saya sudah booking hotelnya di Candi Dasa saja. Maka hari
kegiatan keesokan harinya itu jadi dari Candi Dase ke daerah Amet, dan kita di situ tuh betul-betul ya itu Gunung Agung terlihat sangat dekat sekali. Dan tentu saja kalau kita sudah ada di daerah situ, saya pun mengunjungi senter dari Karangasemnya ya. Nah, untuk saya sendiri kalau yang namanya senter kayak begitu, saya kurang begitu tertarik ya. Jadi saya itu lebih sukanya yang lebih nature-nya gitu, yang jadi agak keluar dari senternya. Namun kalau tahu itu harus ya, mumpung saya datang di Bali, jadi saya pun harus tahu dan melihat keadaannya bagaimana. Nah, setelah itu saya pergi ke Besakih ya, temple, the big temple in Bali Island called Besakih. Nah, teman-teman, ini adalah Mother of Temple, jadi ibu dari pura-pura di Bali. Ini yang bernama Pura Besakih. Jadi juga kalau kalian datang ke Bali jangan lupa ya. Karena kenapa? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Bali terkenal juga dengan sebutan pulau dengan 1000 pura. Pulau dengan 1000 temple. Itu betul-betul ya. Tentu saja Pura Besakih ini adalah pura yang terbesar di Bali. Namun saya bisa katakan ya, di setiap tikungan mungkin ya itu kita bisa melihat pura-puranya itu ya, dari yang kecil, yang sedang sampai yang besar ya. Jadi ada gitu. Bahkan di rumah-rumah pribadi juga ada ya, mereka mempunyai pura-pura sendiri atau sanggah sendiri ya. Jadi ini betul-betul sangat interesting ya, sangat luar biasa. Jadi kemanapun kita pergi di Bali ya teman-teman, ke daerah manapun, baik di center ya, di kotanya, ataupun di pelosoknya, kalau yang namanya pura atau temple itu kita selalu bisa lihat ya. Dan kalau kita hitung itu saya yakin lebih dari 1000 ya, cuman hanya bahasa atau katanya saja 1000 temple kayak begitu ya, 1000 pura. Saya yakin lebih, karena dari perjalanan itu ya, cuman di jalan rayanya aja saya lihat kiri kanan itu sudah banyak tempelnya. Apalagi kalau masuk ke pelosok-pelosok, dan seperti saya katakan tadi ya, banyak juga yang pribadi ya, mereka mempunyai ada pura keluarga ya, kayak begitu, dan juga pura dalam nanti di desa ya, di kelurahan, pokoknya banyak deh kayak begitu. Dan tentu saja selain kita berkeliling melihat keindahan alamnya, melihat tradisi-tradisinya ya, dimanapun ya, itu selalu ada seremoni every day. Jadi kalau upacara itu setiap hari itu kita bisa menemukan ya teman-teman ya. Selama saya tinggal di daerah Candi Dasa itu pun, kalau malam hari itu pun ada pertunjukan kesenian tari Bali ya. Walaupun itu secara kecil gitu ya, jadi tidak sebesar yang pernah saya lihat di Ubud dan Gianyar ya, tapi mereka tetap mempromosikan, memperlihatkan dan menghaturkan ya kesenian tradisi dari Pulau Bali-nya kepada semua. Nah, ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa positif ya. Jadi dimanapun kita pergi, di hotel-hotel juga ada ya, walaupun tidak setiap malam, mungkin hanya 1 minggu semalam. Tetapi saya kurang tahu ya, apakah itu yang mengelolanya dari Banjar setempat atau desa setempat, saya kurang tahu. Namun di Candi Dasa itu ya, di jalan raya utamanya itu ada tempat di mana kita bisa menyaksikan kesenian tari Bali di situ.
Dan satu keunikan ya yang saya alami selama saya berada di Candi Dase itu, kebetulan kan kamar hotelnya itu sangat dekat sekali ya dengan pantainya. Kalau malam-malam itu ya teman-teman ya, suara ombak betul-betul keras sekali ya. Waktu malam pertama saya agak kurang bisa tidur karena wah ini suara apa kayak gitu kan, belum terbiasa ya. Namun suami saya bilang, oh itu nice ya, itu suara ombak, kita berada di nature yang tidak biasa kita dengar katanya gitu. Dia sangat enjoy ya, dia sangat senang sekali mendengar deburan-deburan ombak. Nah kalau saya itu agak sedikit takut gitu ya. Ini kok deket-deket banget, jangan-jangan ombaknya lagi pasang gitu datang ke daratannya kayak begitu ya. Namun itu cuman pikiran saya saja dan itu tidak terjadi ya. Jadi itulah keunikannya hotel yang berada di Candi Dase itu, karena berdekatan sekali ya dengan laut, dengan ombaknya. Jadi agak sedikit di atas, turun tangga ke bawah itu sudah pasir pantainya dan langsung kita bisa berenang juga di situ teman-teman. Dan ada juga lokasi lain yang tidak berjauhan ya dari Candi Dase adalah Tirta Gangga. Nah, di situ kebetulan juga saya mempunyai orang yang saya kenal baik ya, sehingga begitu dia tahu saya datang ke Bali, saya pun diundang untuk mengunjungi keluarganya di daerah situ. Ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Jadi saya bisa melihat betul-betul sekali rumah-rumah penduduk ya di daerah situ. Dan gimana ya penerimaannya ini ya teman-teman ya. Aduh sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih sekali untuk semua orang-orang yang saya kenal di Bali ya. Jadi setiap kali saya datang itu mereka selalu welcome. Bahkan ya teman-teman, kalau saya lagi duduk di pinggir jalan ya, mereka mungkin lagi naik motor kan pakai helm, saya kan nggak bisa lihat. Tapi mereka sudah berteriak, "Ibu," katanya begitu. Nanti saya lihat, wah gitu. Padahal saya nggak tahu itu siapa sebetulnya karena kan mereka memakai helm. Hanya saya merasa welcome-nya itu memang Bali sangat luar biasa. Nah, kalau soal makanan ya teman-teman ya, di Bali itu saya bisa katakan di mana saja ya, sepulau Bali kita itu sudah mendapatkan makanan yang standarnya lebih baik lah dibanding sama tempat-tempat lain. Mengapa demikian? Karena Bali itu kan dari dulu itu memang daerah pariwisata ya, untuk mancanegara. Jadi dari mulai pelayanan dan cara menyajikan pun mereka itu sudah kelasnya sudah lain kayak gitu. Jadi biarpun kita makan di warung ya yang terbuat dari bambu-bambu, itu kelihatan sekali ya cara menyajikannya ya. Jadi bukan hanya enak makanannya tetapi juga enak buat dipandang mata ya. Jadi betul-betul kenyamanan ya dari cara penyajian dan makanan itu kita bisa pilih banyak ya dari menu Indonesia, China, Thailand, and European ya, banyak sekali. Jadi mau makan apa saja di situ ada. Nah di video sebelumnya bahkan saya menjelaskan ada makanan halal ya, jadi jangan takut untuk teman-teman yang beragama Muslim ya. Silahkan jangan takut. Dan juga makanan-makanan lainnya, makanan Amerika ya, fast food kayak begitu, ada semuanya. Dan sahabat tercinta, pada kesempatan ini pun saya ingin mengulas ya, ada banyak komen dari video sebelumnya itu yang mengatakan, "Ibu tolong ceritakan jangan yang bagus-bagusnya saja tetapi juga yang negatifnya," kayak begitu ya. Mungkin di video sebelumnya pun saya
sedikit saran dan masukan untuk masalah kebersihan di Bali tentunya ya, silahkan disimak. Jadi saya itu tidak membicarakan yang baik-baiknya saja, tetapi saya membicarakan apa yang saya lihat ya, apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi kalau untuk saran dan masukan masalah kebersihan atau sampah di Bali itu silahkan ya, ada di video sebelumnya yang berjudul Bali vs Swiss ya. Jadi di sini memang juga luar biasa ya, Bali bertanding dengan Swiss. Harus diketahui ya sahabat ya, Swiss itu termasuk negara yang sangat bersih di dunia ya. Sedangkan saya membandingkannya dengan Bali nih teman-teman ya. Kan jadi saya bukan membandingkan dengan negara lain. Sekalian Bali masuk ya. Saya bandingkan dengan negara Swiss. Nah, di situ ada menangnya, ada kalahnya kayak gitu kan. Itu menurut penglihatan dan pengalaman saya ya teman-teman ya. Karena saya hidup di Swiss ini sudah hampir 40 tahun kayak gitu. Jadi tentu saya pun sudah mengerti ya kehidupan di sini. Dan saya membandingkan apa yang saya lihat di Bali. Ya kalau dibanding lamanya ya saya jelas ya lama di Swiss. Namun karena setiap tahun saya mengunjungi Bali dan saya pun sempat tinggalnya itu kan bukan hanya 1-2 minggu gitu ya. Lama di Bali. Waktu saya sakit juga sempat saya ke Bali sehingga saya disembuhkan oleh seorang Bapak Mangku Jero ya, yang juga ada di video saya. Saya ceritakan semua pengalaman saya yang terjadi di Pulau Bali. Kalau saya ingat semua ya teman-teman ya, berpuluh-puluh tahun lalu ya saya sudah menginjakkan kaki saya ke Bali sampai terakhir ketika sebelum Bali lockdown ya, saya tuh sedang ada di Bali, cuman karena mau lockdown saya tuh mendapat email ya dari pemerintah Swiss untuk segera pulang ke negaranya kayak begitu ya. Nah sampai saat itu kalau saya pikir ya teman-teman, sangat kurang sekali ya saya mendapatkan pengalaman jelek di Bali. Ya, yang saya tahu itu ya, kemanapun saya pergi di daerah Bali, itu malah jadi banyak saudara ya, sampai hari ini. Di daerah Seminyak, di Kerobokan, di Tabanan, di Singaraja, di Karangasem ya, di Ubud. Sampai hari ini tuh karena liburan saya dan saya berkenalan sama mereka itu malah jadi saudara ya. Jadi bagaimana saya bisa menjelaskan negatif ya, kalau untuk saya positif semuanya ya. Dan selain hanya teman baik, mereka pun selalu welcome untuk saya dan banyak sekali yang mereka lakukan untuk saya. Hal-hal yang sangat baik ya. Jadi untuk saya pribadi teman-teman, 99% ya, 99% kenangan saya di Bali itu sangat indah. Demikianlah pengalaman liburan saya di Pulau Dewata, Pulau Bali, yang pada saat ini menceritakan liburan ke daerah timur di Pulau Bali ya. Semoga kalian ada masukan ya. Siapa tahu suatu hari kalian pun akan mengunjungi Bali dan ingin tahu kemana saja kayak begitu dan bagaimana sih suasananya kira-kira. Nah, demikian ya, semoga bermanfaat. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.